Kadang-kadang di masyarakat kita tuh image penulis itu kan masih kayak kerjaan apa sih gitu kan? Jadi penulis itu kan kadang kita punya idealisme ya. Ya, Gue juga sering nemu ada penulis yang karya tulisnya tuh idealis banget gitu, jadi sulit dipasarkan atau dijualkan. Ternyata Mas Gozi ini seorang komika. Masih baru Mas. Yang pasti nggak ada karya yang jelek. Nggak ada kayak. Iya, itu sih yang udah pasti. Ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya karya itu jelek. Betul. Ya semuanya pasti berproses. Berproses. Dan kayak yang karya. Tapi kalau soal laku, nah itu urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobat Pena, masalah. Oh, sobat pena di sini sebetulnya. Nggak tahu sih sebenarnya. Cuman kemarin sama istri katanya kayaknya Sobat Pena bagus katanya gitu. Cuman masih belum fanbase. Oke, Sobat Pena. Waduh, kita panggil aja Sobat Pena. Ketemu lagi dengan saya Fahmi di podcast menulis. Alhamdulillah hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bahas tentang kepenulisan lagi. Kebetulan hari ini saya ditemenin oleh kawan saya. Ini seorang penulis yang penulis profesional. Masih merintis sih. Oh iya, tapi kan profesional. Alhamdulillah, udah pernah nyobain. Betul. Jadi kenalin, ini ada teman saya namanya Mas Gozi. Mas Gozi, siapakah dia? Kita mau ngobrol apa tentang kepenulisan, pengalaman dia di dunia kepenulisan, ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol supaya nanti teman-teman yang mau belajar nulis, yang mau mulai menulis, atau yang sedang apa ya bahasanya ya, yang lagi mungkin bingung nih tentang penulisan, nah mudah-mudahan nanti bisa dapat insight-insight positif, bisa dapat semangat lagi, atau yang baru mau masuk ke dunia penulisan biar nggak bingung, yang penasaran, nah nulis itu gimana sih gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Gozi. Nah, boleh dikenalin Mas Gozi siapa? Dan bagaimana kehidupannya di dunia kepenulisan nih. Terutama itu ya. Terutama itu. Ya. Ke Sobat Pena nih. Ya. Keren udah punya Sobat Pena. Ya, nama gua Gozi. Sebenarnya sih kalau perjalanan nulis masih belum panjang banget ya buat di industrinya. Terutama gua tuh emang lebih fokus ke penulisan skenario film. Wih, luar biasa. Ya, jadi kalau untuk mulainya itu kalau nggak salah sih 2016 pertama ketemunya. Oh gitu. Apa tarik mundur lagi? Kenapa? Boleh. Dari mana aja? Makin panjang makin bagus. Berarti kalau kita tarik mundur lagi tuh emang awalnya dari suka baca dulu kan biasanya. Oh iya betul. Betul. Kalau orang penulis tuh biasanya pasti suka baca sih awalnya. Suka baca. Terus gimana terus? Dari awalnya suka baca, terus kan sempet nggak ketemu sama bisa dibilang tulisan fiksi gitu ya, karena di pondok 6 tahun itu. Jarang banget ketemu buku fiksi. Akhirnya ketemu lagi tuh sekitar ketemunya sama kitab-kitab ya. Iya. Kebanyakan itu terus ketemu lagi sekitar ya setelah itu pertama kali itu novelnya Afifah Afra yang gue inget banget. Afifah Afra yang judul Peluru di Matamu. Wah nggak tahu itu saya. Itu saya lupa deh tahu lagi dah. Sekitar tahun ya pokoknya itu masih. Iya. Ramenya lah ya. Terus tarik mundur lagi. Gabung ke komunitas dulu awalnya. Komunitas penulisan Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena. Ya pernah dengar. Nah itu gue bergabung di Depok. Itu kalau nggak salah sekitar 2011-12 lah. Dari situ belajar nulis cerpen, novel itu kayak kok nggak nyangkut ya, nggak ada yang jadi. Puisi ya paling bikin puisi ya paling kalau pas lagi galau. Galau. Nah ketemu lagi diajakin senior ke ada kelas skenario. Nah pas di skenario kok gampang ya, enak gitu. Jadi kan kalau mungkin ini perbedaannya ya.
kalau terlalu cepet. Enggak Itu apa-apa. bedanya kalau nulis cerpen tuh kayak kita harus bikin cerita yang satu kali duduk selesai baca, tapi Iya, ada maknanya atau menarik apa. ya. Nah, terus kalau novel tuh kita harus bikin tulisan yang berbunga-bunga yang bisa membawa pembaca sampai ke lembar Iya, terakhir betul, gitu. betul, betul. Nah, kalau di skenario itu enak. Jadi adegan apa satu, apa tak, adegan dua apa tak, udah gitu aja. Oh. Kita cuman mendeskripsikan si karakter ini harus melakukan apa. Oh Tuh. iya iya iya. Oke oke oke. Sebelumnya nih kita potong dulu nih ya. Siap. Berarti sekarang ini di kepenulisan ini jadi sekarang penulis skrip ya istilahnya. Skrip, Penulis betul. skrip. Nah ini Penulis skrip. seperti yang kemarin nih saya ngobrol juga nih. Apa namanya sama narasumber kita, istri saya. Narasumber Istrinya saya penulis satu. juga berarti ya. Iya, ini sebetulnya nih, ini sebelum ke situ sebetulnya ini harusnya tuh kalau ngobrol sama ada istri saya kayaknya lebih nyambung kayaknya, lebih nyambung karena istri saya lebih ini lagi gitu ya. Tapi karena berhubung kemarin dia habis sakit segala macam jadi juga belum bisa gabung ya. Mungkin nantilah kesempatan. Tapi begini, seperti yang kemarin saya ngobrol tentang penulisan, ada satu pembahasan yang saya bahas sama istri saya. Saya membahasnya di sana tentang bisa nggak sih seseorang itu hidup dari nulis gitu. Dari hasil hasil karya dia itu menulis. Nah, menulis apa? Nah, mungkin ini kira-kira salah satunya adalah Mas Gozi ini bisa hidup berpenghasilan dari menulis, yakni menulis skrip. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan mulai menulis skrip dan mungkin apa aja skrip-skrip yang mungkin udah pernah ditulis kayak gitu. Oh, ini berarti ke ranah profesionalnya ya. Iya, betul. Profesional. Jadi bukan cuman sekedar nulis buat menuangkan isi hati kayak gitu ya. Iya, ya itu salah satu sebenarnya gini Mas, itu sebenarnya salah satu tujuan menulis orang kan setiap orang beda-beda ya. Betul, banyak. Ada yang cuman pengen healing, kalau kita kemarin bilang karena dia pengen meluapkan isi hati aja gitu kan. Ada yang hanya sekedar dia pengen punya karya gitu. Tapi nggak sedikit juga orang-orang menulis itu ya karena memang dia masuk ke dunia profesi. Ya, di mana dia berusaha menghasilkan sesuatu dari menulis. Cuman masalahnya kita ngeliat kadang-kadang memang bisa ya orang mendapatkan hasil uang itu dari nulis gitu loh. Kadang-kadang di masyarakat kita tuh image penulis itu kan masih kayak kerjaan apa sih gitu kan. Kayaknya nggak ada di kolom, bahkan kalau nggak salah di kolom KTP itu nggak ada pekerjaan penulis gitu loh maksudnya. Nah kalau menurut Mas Gozi gimana? Tapi ada satu orang yang dari dulu dia pede banget dia menyebut dia sebagai penulis. Siapa kalau? Raditya Dika. Oh iya. Dia walaupun dia berprofesi sebagai stand up comedian, dia selalu mau disebut sebagai penulis. Oh iya betul. Nah kalau menurut Mas Gozi sendiri sebenarnya gimana? Bisa nggak sih orang itu mendapatkan hasil atau hidup dari nulis? Sangat bisa. Cuman kan ada dua kemungkinan nih. Yang pertama kemungkinan. Yang pertama kalau misalnya tulisan dia nggak kenal lagi jokesnya. lagi kayak ini ya. Oke. Next. Jadi kepikirannya itu kan jadi penulis itu kan kadang kita punya idealisme ya. Ya betul. Gue juga sering nemu ada penulis yang karya tulisnya tuh idealis banget. Gitu. Jadi sulit dipasarkan atau dijualkan. Ada satu lagi penulis yang emang dia sebagai pekerja situ, profesional. Nah, jadi kalau ya apakah penulis itu bisa dijadikan sandaran hidup? Kalau untuk profesional sangat bisa. Tapi kalau yang untuk idealisme dia harus nyari dulu nih. Harus ngebentuk pasarnya dia dulu sendiri. Kayak gimana, kayak misalnya mungkin J.S. Khairen nih kayak di sini bukunya. J.S. Khairen itu kan sebenarnya kan tulisnya dia segmented banget ya. Kalau bisa terus gaya bercerita dia juga kan terkesan belak-belakan dan keras gitu ya. Nggak semua orang suka. Tapi setelah beberapa tahun dia bentuk itu, akhirnya dia punya pasarnya sendiri. Betul. Nah gitu, itu kalau misalnya penulis yang idealismenya tinggi gitu. Ya karena kalau kita ngelihat kan kalau kayak penulis yang kayak J.S. Khairen, kayak Terelie gitu, ya kita sih nggak bisa ngomong kalau mereka itu kan memang udah besar ya, ibaratnya sekali cetak buku bisa ribuan gitu kan. Dan itu proses sih. Masalahnya adalah kalau kita penulis-penulis yang kecil kalau mau hidup dari buku kayak begitu gitu ya, itu kan royalti dari buku kan nggak gede Mas.
Kecil Paling banget. sih kalau setahu saya itu paling range-nya tuh sekitar 10-15% aja udah gede banget. Kegedean itu. Bahkan ada yang lebih kecil lagi. 6 sampai 8. Soalnya Realitasnya. Soalnya beberapa kali contohnya kayak saya ngurusin bukunya istri yang pernah terbit itu paling dapat 10%. Waduh. Ya. Itu aja sebenarnya gede Itu lumayan. udah Ya. ada cukup gede. Tapi ya gitu, penjualannya kan nggak banyak karena Ya. memang orang belum dikenal ya, gitu Ya, lah maksudnya. betul. Nah, mungkin di selain daripada nyetak buku kayak tadi dibilang idealis gitu, sebagai profesi sebenarnya penulis itu bisa kemana aja sih? Bisa sangat bisa kemana aja. Mungkin kayak kita ambil contoh kalau Raditya Dika udah terlalu gede ya. Ini tahu Agus Magelang? Tahu. Agus Magelang dia mulainya Yang kemarin filmnya juga tayang ya? Ya betul. Dia mulainya kan dari penulis Saya di ada Mojok. bukunya kalau nggak salah deh. Ada kayaknya, tapi di bawah kayaknya ada. Nah, dia nulisnya awalnya dari Mojok. Dari Mojok, terus dia rajin bikin konten, terus dia upload, dan dia sekarang juga masih kan ngejual karya dia yang versi murah. Ya, Nah, itu juga masih. Iya. Kita bisa dari situ paling. Mungkin salah satunya kayak Mas Guzi juga nulis skrip ya? Betul, nulis skrip. Kalau nulis skrip sendiri prosesnya gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau nulis skrip sendiri kan sekarang tuh kalau buat masuk industri kemungkinan besar yang paling realistis bisa masuk ke industri kayak Sinemart atau segala macam, itu kemungkinan besar kita harus masuk tim penulis. Dari tim penulis yang sudah punya yang head writer-nya udah punya nama besar di industri, udah punya kepercayaan lah dari PH-nya itu. Jadi ibaratnya kerja sama orang yang penulis udah jalan dulu gitu ya. Nah, ada masih ada kemungkinan kita tuh kemungkinan bisa masuk ke industri scriptwriter itu lewat FTP. Nah, lewat FTP itu kayak apa ya? Bukan Sinemart. Satu lagi tuh apa lupa namanya. Ya, pokoknya yang itulah ya. Yang ngegarap FTP. Lupa betul. Iya. Itu dia ngebuka kemungkinan dari nulis sinopsis. Nah, kita bisa masuk dari situ. Ya. Kalau buat FTP-nya, tapi biasanya kadang juga buat penulis skenario yang bukan jebolan dari kayak IKJ segala macam. IKJ maksudnya universitas itu? Iya. Jakarta. Iya. Ya, kita paling kayak bikin film pendek dulu. Dan itu pun ya masih banyak sih kemungkinan ikutan festival dari situ-situ kalau buat nulis. Iya. Skenario buat nulis. Tapi untuk sekarang ini cukup besar ya. Maksudnya untuk dari nulis skrip aja sendiri. Ibaratnya kemungkinan seseorang untuk bisa belajar dan bisa berprofesi di sana itu kemungkinannya masih cukup besar ya. Kemungkinan masih realistis lah ya gitu bahasa. Masih realistis. Jadi pintunya masih terbuka lebar sih. Bahkan buat yang kalau bisa sih walaupun otodidak kita nyari komunitas gitu. Yang sejalan. Berarti dari komunitas masuknya awalnya. Iya, kebetulan saya juga 3 kali masuk project sinetron itu juga dari kelas, alhamdulillah. Bisa tembus gitu. Kelas kepenulisan skrip. Iya, betul. Iya. Ini jadi teman-teman sama seperti yang kemarin kita ngobrol sama Kak Ami ya, istri saya itu istilahnya yang beliau sampaikan juga salah satu teknik atau cara kita mau nulis itu salah satunya memang masuk komunitas. Sangat penting komunitas. Sangat penting ya. Ternyata benar juga nih dari Mas Gozi juga sama nih. Iya. Bahasanya masuk komunitas itu penting banget nih kalau yang mau buat nulis gitu ya. Betul. Mau belajar nulis maupun mau menghasilkan dari sana. Iya. Nah, boleh dong cerita pengalaman menarik selama jadi script writer. Ya entah itu yang nyenengin atau nyebelin itu gitu-gitu. Ada nggak? Kalau yang nyebelin dulu selain dapat duit gede. Apa ya? Ya kalau dapat duit tuh mau udah nggak usah diceritain, itu udah semua orang seneng itu. Sebenarnya sih ini bukan nyebelin, tapi emang apa ya? Tuntutan pekerjaan. Jadi kayak misalnya nih kita dapat plot ide cerita itu waktu itu pernah jam 2 subuh. Jam 2 pagi menjelang subuh. Nah, itu jam 10 siang kita harus sudah selesai. Ngegarap. Skripnya udah jadi jam 10 pagi buat mereka syuting. Jadi jam yang itu saya nggak kebayang itu. Ini mungkin ini bagian sebelnya kali ya. Jadi kan kita udah disuruh standby dari jam 10 malam. Dan udah baru turun jam 2 malam. Jadi hampir 1 harian tuh nggak tidur. Itu. Ya itu dilemanya ya. Dilemanya.
pekerjaan, Iya, betul betul. resiko pekerjaan begitu. Tapi secara penghasilan masih bisa dibilang lumayan lah ya. Maksudnya dari untuk apa namanya? Anggaplah scriptwriter pemula lah gitu. Sangat Masih bisa pakai buat jalan-jalan akhirnya, ya. refreshing, healing. Luar biasa nih. Saya harus banyak belajar. Harus banyak belajar sama Mas Gozi kayaknya dah. Nanti mungkin Ya kan istri kan juga penulis bisa. ya salah satunya saya bikin podcast ini kan mau belajar tuh. Mantap. Saya mau belajar gimana caranya bikin cerpen, gimana caranya nulis. Nah, salah satunya tuh nulis scriptwriter gitu kan, jadi scriptwriter. Nah, jadi mungkin teman-teman itu luar biasa. Nah, satu lagi nih, satu fakta lagi dari Mas Gozi. Ternyata Mas Gozi ini seorang komika. Masih baru Mas. Tapi setidaknya senior saya. Senior berapa bulan, bentar doang. Saya juga masih nyari lucunya nih, gimana nih? Dan faktanya dia adalah murid sekolah pecahkannya Bang Panji Pragiwaksono. Jadi emang niatan utama saya masuk sekolah Panji itu, jadi kan setelah masuk scriptwriter nih, sudah bisa nembus, istilahnya udah pernah ngerasain industrinya. Iya. Ternyata buat survive di industrinya itu gak segampang itu. Bertahan di industri Iya. sulit. Cukup sulit, kita harus punya jaringan segala macam kualitas. Nah, salah satu target gue sendiri buat masuk ke Panji itu kan, Panji kan juga ada portfolio bikin film segala macam. Nah dari situ Kali aja ya. ya. Oh iya Gitu. gitu. Dan, Tapi jadi penulis itu emang nggak bisa cuman ngandelin idealisme dia sebagai penulis. Bahkan si J.S. Khairan sendiri kan dia juga akhirnya berjejaring juga sama penulis-penulis yang lain. oh iya. Tapi kalau misalkan bicara tentang jaringan sih saya pikir ya apa ya bahasanya, memang itu penting banget sih ya. Harus Penting banget. Salah satunya saya ketemu Mas Gozi memang di stand up gitu kan. Iya, kita ketemu Istilahnya saya ketemunya di situ. Nah, kenapa saya bicara tentang stand up nih saya naikin karena dari kemarin-kemarin pun saya selalu bilang stand up itu kan memang dia basicnya atau dasarnya itu adalah komedi. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Jadi dasarnya dari stand up itu kan sebenarnya nulis kan. Kepenulisan lah ya, menulis materi kayak gitu-gitu kan bahasanya. Nah, kenapa saya selalu bilang ini sebenarnya sangat relate sekali gitu. Apalagi di zaman kayak sekarang ini kita ngelihat komika, stand up komedian itu kan masuk di mana-mana gitu loh. Yang dimana basicnya tadi adalah nulis, sekarang dia bisa di industri itu bisa masuk di mana-mana gitu kan, baik di film ya di musik dan ya kayak tadi lah, semuanya itu kayaknya kan berkaitan sekali dengan kepenulisan. Gitu. Nah, kalau boleh cerita nih, silakan cerita bedanya menulis skrip atau menulis ya cerita fiksi gitu ya dengan menulis materi stand up. Kira-kira apa nih? Sekalian saya belajar nih. Oke. Mungkin ini sih ya Mas, apa kalau di stand up comedy itu kan ada apa ya namanya? Pakem atau aturan gitu ya, kurang ngerti. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Iya. Jadi ada 80% itu penampilan, 20% menulis. Mungkin kalau yang gua pahamin itu 20% nulis kan, kita ada istilah zaman dulu tuh kalau menulis di atas batu daripada menulis di atas air. Nah, jadi kan kayak misalnya kita kepikiran adegan lucu, kalau cuma dipikirin itu nanti hilang. Nah, kalau ditulis itu kita lebih apa sih? Ya jadi kita bisa ngulang lagi, kita bisa ngeliat lagi. Jadi ada patokannya di mana lucunya gitu. Tapi kita bisa menilai dari situ. Ya. Jadi apa namanya? Apa ya tadi saya mau ngomong apa ya, jadi lupa nih. Jadi kayak di komedi, di stand up komedi itu nulis itu jadi kayak semacam kita tuh bikin panduan kita mau ngelucunya di mana gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, ketika masuk ke stand up komedi, apakah itu memang karena beririsan dengan pekerjaan tadi yang sifatnya nulis itu skrip, atau karena alasan lain? Alasan lain mungkin karena memang ya saya senang aja nih, atau ada kaitannya dengan pekerjaan tadi yang nulis itu tadi. Alasan masuk stand up-nya emang karena masuk suka stand up-nya. Karena suka dari dulu dari suka komedi, dulu suka nonton Sri Mulat kayak begitu. Cuman pas ketika masuk stand up kesulitan. Karena itu tadi 80% itu penampilan, sementara saya nggak pernah tampil sama sekali. Nah, biasanya di belakang layar. Biasanya di belakang layar mulu. Iya, makanya ketika ditampil di depan tuh kayak
ngeblank aja gitu tulisan yang udah ditulis tuh kayak tadi mau ngomong apa ya. Iya, Nah, tapi iya. kalau ketika dibalik orang udah bisa tampil terus kemudian dia nulis, wah mantap banget. Wah, berarti Cepet jadi berarti saya ada kemungkinan bisa dong ya. bisa. Ya karena Sangat. saya biasa tampil tapi nggak biasa nulis. Nah, itu dia. Biasanya kan kalau nulis kayak kita bikin prasasti gitu kali ya, Iya, bikin ya, ibaratnya kayak prasasti. Oh, ini Saya ngomong nulis ini, di status doang. Nulis status doang biasanya. gitu. Aduh, ya 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 ya. Nah, tapi kita balik lagi ke masalah nulis ini. Hmm. Mungkin banyak di luar sana teman-teman yang pengen belajar menulis, Iya. pengen belajar nulis, pengen memulai untuk nulis sesuatu gitu ya. Hmm. Boleh nggak dikasih tipsnya dari seorang profesional nih? Maksudnya profesional itu maksudnya seorang yang memang berprofesi gitu Menekuni. kan, menekuni profesinya gitu ya. Betul. Ya di sana kira-kira tipsnya untuk memulai menulis itu apa aja gitu? Yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Mungkin bukan tipsnya kali ya. Apa kalau balik ke gua diri sendiri, emang gua tuh suka cerita. Sama ceritanya, jadi cerita apapun gue suka, misalnya kayak horor itu suka. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang masih baru gitu, coba cari tahu dulu beneran suka nggak sama dunianya gitu. Jadi kalau misalnya kan kayak di stand up suka Betul. nonton orang ih lucu kayak gitu. Tapi disuruh maju juga susah gitu ya. Ya itu kan ya itu permasalahan. Iya iya iya. Atau kalau misalnya baca cerpen atau baca novel sehari bisa habis berapa nih? Misalnya sehari novel langsung habis setebel apa ya, mana yang paling tebel? Ada yang ya 300 halaman lah, ya, lebih lah 200 sehari lebih, habis 300. langsung. Terus bisa ceritain lagi ke orang lain. Nah mungkin dari situ dicari dulu kesukaannya gitu. Apakah benar-benar menyukai? Kalau biasanya kalau orang udah suka tuh kayak orang pacaran kali ya, mau jarak dari Jakarta Bandung juga sikat aja udah. Gitu. Tapi jauh tuh Jakarta. Kan sekarang ada US. Belum macetnya. Ya sih ada US kan. Ada US ya ya. Mungkin ini ya. cerita aja kali ya. Jadi salah satu penulis favorit gue tuh Pidi Baik. Oh, Pidi Baik. Ya karena komedi. Karena komedi betul, itu betul. Jadi kejadiannya pas Januari kemarin. Iya ya. Pidi Baik bikin kelas dan kebetulan ada duit. Tiba-tiba gue meluncur aja ke Bandung. Itu kali. Waduh. Langsung balik pasti kelasnya kan nggak murah itu. Gratis sih kelas. Hah? Kelasnya gratis. Masa? Iya. Seorang Pidi Baik bikin kelas gratis ada? Ya, masih kelas trial. Oh. Dia belum kelas ini. Waduh. Nah itu mungkin kalau teman-teman yang pengen tahu sebenarnya gua ada kemungkinan gak sih sebagai penulis. Nah cari tahu sebenarnya seberapa suka sama dunia tersebut, itu entah dunia menulis, entah dunia stand up atau ya macamnya lah dunia karya. Iya. Berarti mungkin sesuai juga ya sama yang kita ngobrol sama kami kemarin bahwa salah satunya adalah kelas ya, masuk kelas ya. Kelas ya. Atau komunitas lah yang lebih. Kalau misalnya belum ada budget, komunitas ikutan nongkrong. Karena memang setahu saya kelas-kelas yang gratis juga lumayan banyak sih ya. Banyak. Lumayan banyak gitu. Ya. Ikutin aja. Biasanya kalau mungkin ini Jia Effendi. Namanya? Jia Effendi. Dia editor terkenal loh. Iya. Mungkin istrinya kenal Nah kayak. itu dia makanya saya nih harus itu ngobrol sama ada istri saya. Saya kosong banget sebenarnya kalau masalah kayak gitu. Bodoh saya. Aman, mungkin belum. Mungkin kalau masnya kan lebih kayak bikin acara-acara kayak begini gitu ya. Ya, saya jujur aja nih kalau ngomong nulis, saya udah nyoba nulis fiksi nih, nulis novel baru, adegan-adegan awal udah ngeblank lagi. Nah, mungkin itu jadi ditanyain dulu seberapa suka masnya sama dunia cerita gitu. Sebenarnya ternyata nih sekarang ini saya memang lagi project nih bikin buku. Ada 2 buku yang saya sendiri sama satu lagi ada mau project sama istri. Nantilah ya kita masih rahasia gitu ya. Tapi saya cerita aja. Jadi kalau yang setelah saya nyoba beberapa macam kepenulisan gitu ya. Penulisan kan ada cerita fiksi, ada non fiksi, kemudian jadi cerita fiksi pun ada jenisnya macam-macam gitu ya. Genrenya ada novel, ada cerbung dan lain-lain gitu ya bahasanya. Ternyata
saya agak kesulitan ketika menulis yang sifatnya tuh kayak cerita fiksi kayak novel, kayak cerpen gitu. Apalagi kalau yang harus terlalu imajinasi gitu kan. Nah, dan akhirnya saya menulis sekarang project menulis saya itu memang sebenarnya bukan non fiksi ya, tapi kayak model-model cerita. Jadi bukan apa ya, saya juga lupa namanya, Catatan nama harian. genrenya gitu. Apa tuh? Jadi kayak mana ya bukunya, nah kayak contoh misalkan kayak ini, contoh misalkan kayak bukunya Ustadz Salim Afilah nih, ini Ustadz sih sebenarnya gitu kan. Nah jadi kurang lebih ceritanya yang seperti ini, jadi dia bukan 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 ke novel, tapi dia ada ceritanya tuh ada yang kayak part-part menceritakan satu tema gitu. Oh, Jadi satu tema, pemahaman dia tentang iya materi gitu, tersebut ya. tentang tema-tema tertentu gitu misalkan. Jadi mungkin saya merasa saya lebih bisa menulis dengan cara yang seperti itu gitu, metode yang seperti itu. Saya lupa namanya. Saya ada kemarin namanya apa gitu, tapi saya lupa namanya itu. Gaya tulisannya. Iya, ada modelnya apa tuh ya, saya lupa. Aduh, memang saya masih bodoh nih kalau masalah kayak gini nih. Ya, kita semua sebenarnya bodoh sih Mas. Cuman karena kita mau belajar aja jadi tahu Iya. gitu ya. Ya, jadi ya memang saya bikin podcast ini juga sebenarnya buat belajar. Betul. Belajar dari Sama istri ya. saya. Sama dari teman-teman nih yang pada mau datang di sini tuh. Salah satunya Mas Gozi gitu. Iya. Makanya saya cukup tertarik ketika tahu bahwa Mas Gozi ini ternyata nulis gitu loh. Maksudnya meskipun di situ nulisnya adalah nulis skrip ya. Betul. Apalagi nulis skrip itu kan industri banget tuh sebenarnya ya kan. Betul. Lebih ke jam kerja itu sih. Iya. Kalau kayak novel itu kan kayak inspirasi gitu. Kalau misalnya kuat di inspirasinya jadi penulis novel, kayak bisa menginspirasi atau ya gitulah. Tapi pernah nggak? Karena kan kalau kayak novel-novel ini kan biasanya ada juga yang dibikin film gitu kan. Ada Cerita-cerita gitu ada yang bikin film, entah apa kalau kayak si FTV gitu-gitu kan. Pernah nggak bikin mengadaptasi dari novel atau buku kayak gitu? Oh, kalau untuk sekarang kerja profesionalnya belum. Oh, belum. Belum pernah megang langsung dari novel. Sempat waktu itu sih ada dari novel yang di Indo Novel apa kalau nggak salah yang dari web gitu. Itu mau dialihwanain jadi sinetron. Cuman belum, kayaknya budgetnya entah itu belum selesai. Iya, sekarang banyak dari situs-situs online begitu ya. Betul, banyak kemungkinan. Dari Wattpad juga kan udah banyak yang jadi film. Soalnya kalau kayak buku-buku begini kayaknya sekarang susah ya. Tergantung siapa yang nulis. Bukan, pasarnya. Saya pikir siapa yang nulis. Kalau yang nulis Terelia masih laku-laku aja sih. Pasti sih. Cuman tulisannya Terelia tuh masih apa ya? Gue juga masih belum tahu sih ya kenapa. Kan kayak ini kan udah difilmin yang apa? Yang kejadian Aceh itu, tsunami. Yang Hafalan Surat Deli Sa. Hafalan Surat Deli Sa. Itu kan langsung difilmin. Itu. Ya kalau Bang Terelie, kalau saya baca-baca bukunya itu keren-keren. Iya. Tapi kalau kayaknya ya kalau mau dibikin film itu nggak mungkin di Indonesia deh. Betul, dan budgetnya tinggi. Karena budgetnya pasti tinggi banget. Ini kayak film ini nih kayak yang Pulang. Negeri di Ujung Tanduk. Kan ini sebenarnya masih satu ini ya, kayak pulang pergi gitu kan. Ya PP Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Pulang pergi kayak ini series yang dari Negeri Para Berdebah, Negeri di Ujung Tanduk sama Berdebah di Ujung Tanduk. Itu kayaknya kalau difilmin saya nggak kebayang deh. Adegan-adegannya gila semua. Iya. Di helikopter lah, di inilah ini. Wah, itu kayaknya berat deh kalau untuk difilmin di Indonesia. Meskipun saya bayang kalau saya baca bukunya sih ya. Kalau saya baca bukunya itu seru banget sih sebenarnya. Paling itu produser sih mikir, ini budgetnya berapa ya gitu. Pasti sih itu, saya yakin itu. Tapi semenyenangkan apa sih nulis kalau buat Mas Gozi? Selain sebagai profesi ya. Kalau profesi saya yakin pasti senengnya kalau dapat duitnya. Lah juga sih emang pas pekerjaannya gak seru. Jadi karena memang ada senengnya. Mungkin karena kenapa waktu itu nyemplungnya akhirnya ke skenario. Waktu itu emang nonton film tuh lebih enak aja, lebih santai daripada lebih banyak. Lebih banyak nonton film dibanding baca novel atau cerpen gitu. Oh iya. Jadi tergantung kita banyak konsumsi ininya barangnya. Ya inputannya lah ya. Kayak mungkin kayak Mas Fahmi kan lebih banyak
baca yang kayak gini-gini, Iya. yang mikir, yang Iya, harus merenung gitu. Iya, memang benar sih. Itu jadi beda apa ya, tergantung yang kita banyak konsumsinya kayak kali ya, yang lebih banyak kita nikmatin gitu. Jadi nanti itu yang keluarnya kayak gitu. Kayak Betul. misalnya kita sekarang lagi di sukanya stand up gitu, Iya. karena lagi banyak konten-konten stand up masuk, yuk kita ikutan gitu. Gitu paling. Jadi kalau misalnya Mas Pami mau nulis novel nih, kan kalau ini kan nggak 100% novel gitu Nah, ya. ini bukan novel nih Iya, bukan sebenarnya. novel. Ini bukan novel. Mungkin kalau ini nah ini baru tips. Ya. Selama 90 hari coba konsumsi novel-novel. Kuat nggak? 90 hari Selama 3 bulan berarti kan. baca novel terus. Baca novel terus. Nah, kalau misalnya selama 90 hari itu oke, novel semua, biasanya keluarnya gitu. Novel juga gitu buat ngebentuknya mungkin. Jadi gitu ya Buat teman-teman. teman-temannya ini. Tapi sama kayak saya pernah dengar di podcastnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah, waktu beliau cerita tentang beliau mau bikin podcast, itu sebelum dia bikin podcast itu dia berapa lama gitu saya lupa. Jadi beliau itu mempelajari podcast dengan cara dia ngedengerin podcast-podcast. Ya memang yang karena di Indonesia waktu itu belum ada podcast-podcast luar negeri gitu ya. Siapa sih itu yang botak juga kan akhirnya? Iya, saya nggak tahu nama-nama. Joe Rogan apa siapa ya? Saya nggak tahu kalau nama-nama itu. Siapa ya? Pokoknya ada yang di luar juga kayaknya dia ngikutin, akhirnya dibotak juga dia akhirnya kan. Iya, jadi akhirnya dia ketika dia mempelajari sekian lama hanya ya seperti yang kita tahu sekarang gitu ya. Iya. Tapi kayaknya mungkin kayak stand up juga sama ya begitu ya. Skemanya berarti sama dengan nulis juga, mau nggak mau apa yang kita konsumsi, apa yang menjadi input kita nanti itu yang akan menjadi output kita ya. Ya kurang lebih begitu sih Mas. Luar biasa ternyata. Ya, jangan bilang susah deh. Jangan bilang susah ya. Betul. Jangan bilang susah. Tapi nyatanya apa? Nyatanya ada yang bisa dan banyak yang berhasil gitu kan. Nanti paling kalau soal kayak bertahan di industri atau gimana caranya ngejual bestseller segala macam itu urusan beda lagi kalau itu. Oh iya. Setidaknya buat teman-teman semua sekarang, setidaknya kita tahu bahwa nulis itu nggak cuman sekedar kegiatan iseng, betul, nggak cuman sekedar kegiatan yang nggak ada manfaatnya gitu ya, atau cuma sekedar curhat, atau sekedar curhat, tapi ternyata dia bisa kok jadi sumber penghasilan. Kita bisa kok hidup dari kepenulisan. Mungkin ini Mas waktu itu lagi rame lupa deh nama webnya, Indonovel atau apa gitu. Jadi aku sama temanku tuh sama-sama nulis di web itu. Yang dia seriusin. Cuman karena aku kurang fokus ke novel, dia bisa sampai bikin rumah jadi 2 lantai. Gede berarti dong rumahnya. Iya betul. Sementara aku waktu itu ini gajinya pakai dolar lagi, soalnya kan dari luar. Ini novel, lupa nama webnya. Pokoknya website gitu. Iya, di website pas lagi pandemi itu kan naik tuh kenceng. Dia sampai bisa ngerenov jadi 2 lantai rumahnya. Sementara pas aku lihat, lah dolarku kok segini-gini aja ya. Tapi kalau sekarang kayak gitu masih ramai nggak sih kira-kira? Yang di web? Iya, yang kelihatannya ya. Kalau saya jujur aja kan belum pernah masuk gitu. Agak sulit kayaknya kalau web sekarang. Paling yang masih stabil itu Wattpad sih. Sampai sekarang Wattpad masih stabil. Soalnya itu udah punya pelanggan setia gitu kan kalau di Wattpad. Karena kalau jujur aja nih, kalau kayak balik lagi ke yang tadi saya bilang, di buku-buku yang sifatnya hard copy yang cetak-cetak kayak begini, kayaknya orang-orang zaman sekarang itu pada ini ya, kurang ya kalau baca ya. Masih bisa sih kalau itu kan udah nanti ada pemasarannya. Iya, itu sih. Maksudnya secara target market kayaknya ada agak berkurang, apalagi anak-anak zaman sekarang. Meskipun kalau saya pribadi saya masih lebih suka baca dari buku daripada dari handphone gitu, dari e-book atau dari apa namanya ya dari web atau kayak gitu sih sebetulnya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Ya, lumayan lah ya. Durasinya juga lumayan. Jadi gimana caranya membedakan atau menurut Mas Gozi karya yang bagus itu yang kayak gimana? Karya yang bagus. Yang bagus tuh yang bagaimana sih? Di kepenulisan ya terutama ya. Waduh.
apa ya, kalau bahasa ribetnya parameternya kali ya. Ya opini aja juga nggak Opini apa-apa. aja Kak. Sebenarnya sih kan kalau udah sering banyak orang bilang tuh nggak ada karya yang jelek. Oh gitu. Heeh, Nggak ada karya yang jelek. nggak ada karya yang Karya jelek. yang jelek. Jadi kalau bagus itu jadinya tuh kayak tergantung selera masing-masing sih jadinya. Tergantung Kayak selera. misalnya sekarang nih film Jumbo. Oh Wah, iya. film Jumbo sekarang udah tembus 6 juta. Oh Padahal udah 6 juta ya? 6 Saya juta. terakhir lihat kayaknya 4 juta. Oh sekarang udah 6 Udah 6 juta ya? juta. Makanya kan kaget juga gue. 6 juta tuh banyak yang protes juga kan. Ini apa kok film kayak gini? Jadi Iya kalau ada. penilaian karya yang bagus tuh kayak gimana? Jadi relatif sih mas. Karya yang bagus itu Teman relatif. yang pasti nggak ada karya yang jelek. Nggak ada karya yang jelek. Iya, itu sih yang udah pasti. Ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya karya itu jelek. Betul. Ya semuanya pasti berproses. Berproses. Dan kayak yang Nah, karya tapi yang kalau soal laku, nah itu urusan beda. Kalau laku beda lagi. bagus, bagus belum tentu laku ya. Iya. Bagus belum tentu laku gitu Iya, ya. beda lagi kalau itu. Iya. Karena gini juga kemarin ada nih saya ingat nih kemarin ada cerita juga bahwa kalau kayak di penulis di tulisan web segala macam atau aplikasi gitu kadang-kadang di sana kualitas karyanya itu mereka karena mengejar pembaca, mengejar pembaca jadi kadang-kadang kualitas karyanya itu kadang-kadang ya tadi kurang bagus. Artinya tidak sedikit yang justru menunjukkan itu tulisan-tulisan yang cukup vulgar. Terus kemudian yang cerita-ceritanya kayak yang 21 plus gitu ya. Iya, ya. terus kemudian yang kayak sifatnya tuh kayak ngumbar aib gitu-gitu gitu loh maksudnya. Iya. Jadi itu ya tapi gimana ya? Kadang-kadang yang laku yang begitu ya. Jadi emang pasarnya ada sih mas kali. Iya, yang laku yang sendiri. Begitu yang banyak pembacanya justru kadang-kadang konten atau karya-karya yang semacam itu gitu di indie yang nggak tahu apakah memang di Indonesia pasarnya seperti itu atau gimana gitu. Jadi kan emang dari jam lupa namanya siapa, Freddy siapa gitu. Jadi karya-karya stensilan kan dari zaman dulu mah udah ada. Makanya sekarang cuma pindah ke web doang. Lebih, cuman kalau yang kenapa cepat laku, kenapa cepat banyak pembelinya, itu karena emang stensilan itu orang tuh kayak apa ya, hal-hal tabu itu kayak orang penasaran kan sama hal-hal yang tabu gitu kan. Jadi pengen tahu, tapi biasanya itu nggak sustain sih mas. Tergantung ya, kalau misalnya dia cuma nulis ecek-ecek doang. Soalnya gue sering nemuin juga kan yang tulisan kayak begitu, yang ecek-ecek doang itu ya paling 5-4 karya udah habis, udah selesai, orang tinggalin. Nah tapi kalau ada juga yang penulisnya yang bagus gitu, emang kayak Ayu Utami. Ayu Utami sampai sekarang masih walaupun memang sering banyak diprotes orang gitu ya, dan dia punya fanbase juga sendiri gitu. Emang nggak bisa disingkirkan sih yang kayak begitu. Pasti ada sih. Saya ternyata masih banyak banget gak ngerti. Ternyata saya masih bodoh banget ini gitu ya. Yang penting mau belajar ya. Oke, nggak apa-apa. Ini makanya saya bikin podcast menulis. Saya pengen belajar, saya pengen nulis juga, saya pengen punya karya. Targetnya kapan? Kalau itu dia target. Kayak misalnya kayak bikin Mas Fahmi nih. Hari ini harus bikin podcast nah, gitu. Iya sih sebetulnya. Gini kalau saya ngerasanya nah ini mungkin saya mau nanya, gimana caranya istiqomah nulis sih? Istiqomah menulis gitu. Kadang-kadang kita tuh konsisten nulis ya. Konsisten nulis gitu. Kadang-kadang kita nulis mesti nunggu. Kalau kita nunggu mood mulu, moodnya nggak muncul gitu loh maksudnya. Mungkin kayak gini sih, kayak mungkin kita coba ke stand up aja kali ya. Kan di stand up kita harus nulis komedi. Nah, itu biasanya kalau ini kan mungkin nanti ada teman kita satu lagi. Siap. Kita kasih spill dikit. Oke. Kayak misalnya kita buat tampil minggu besok lah, walaupun itu open mic latihan, kita harus ada yang ditulis. Nah, itu dia. Ada tujuan yang mau kita sampai gitu. Berarti ujungnya deadline tadi ya? Iya. Deadline tadi. Maksudnya ya kayak tadi kan nanya ke saya kapan deadline-nya kayak gitu. Saya mungkin belum punya deadline lagi. Mungkin kayak Mas Fahmi nih. Mas Fahmi misalnya mau bikin nulis
yang seperti ini, Betul. buku kayak karya Salim Apila gini, eh, ada tujuannya mau disampaikan nggak gitu, ada tujuan Ya, yang ada. titik yang mau disampai didatengin gitu kali ya. Nah, mungkin itu. Jadi kalau misalnya ada, kalau dulu kan tuh ada namanya yang novel terkenal tuh 5 senti di filmnya tuh. Oh iya, 5 Taruh senti. impianmu 5 senti gitu. Ya. Itu gitu paling sih, biar kita masih konsisten buat coba lagi gitu. Iya sih, betul sih. Gitu. Sebenarnya sih ada sih titiknya. Cuman gitu loh, kadang-kadang konsisten itu. Padahal Ya. saya kerangkanya sudah ada semuanya nih, udah ada Wah, semuanya, mantep tinggal ya. ngisi gitu kan. Heeh. Satu subjudul ada 1.000 kata segala macam. Rencananya kan segitu kan. Heeh. Ya, jadilah. Tapi buat ngisi ini nih yang kadang-kadang, waduh, effortnya untuk memaksakan Betul, diri betul. buat nulis tuh kayaknya kadang-kadang kalau lagi malesnya minta ampun tuh. Mungkin Kalau itu nggak ya. ada deadline suka begitu ya. Nah, mungkin kalau di pekerjaan gitu ya. Deadline. Jadi memang harus dikasih deadline gitu ya. Iya sih. Kalau mungkin ambil istilahnya di Lestari. Waktu itu kan aku juga pernah ikut kelasnya di Lestari. Kalau di Lestari dia mengibaratkan hari kelahiran. Jadi kayak misalnya dia tuh udah kecetus dia pengen punya bikin nulis novel apa gitu. Betul. Jadi dia udah nentuin tuh kapan hari lahirnya. Gitu. Jadi dia tuh sampai pergi dari rumah ke kos sendirian buat ngejar itu sampai jadi. Waktu itu dia tuh sempat dokumentasiin yang novelnya Karya Karsa kalau nggak salah. Karya Karsa. Aroma Karsa. Dia itu dokumentasi di blog. Ada di blognya, terus dia dibikin buku juga. Gitu. Proses apa aja yang dia tempuh sampai akhirnya karya itu jadi. Hari lahirnya. Lahir si karya. Oke, jadi saya tahu sekarang gimana caranya bisa konsisten buat nulis. Ya, kurang lebih seperti itu. Ngekos. Ngekos, oke, bisa. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu ngobrolan kita tentang Mas Gozi. Nanti mungkin kita mungkin kalau ada waktu nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Biar lebih dalam lagi. Mantap. Saya pengen belajar lagi tentang tadi scriptwriter lah, ya, terutama juga kayak tentang stand up, nulis materi dan lain sebagainya ya. Karena saya jujur aja nih masih harus banyak banget belajar. Ternyata dunia literasi saya masih sangat jauh gitu. Masih kosong gitu ya. Ya, mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada manfaatnya buat teman-teman semua yang mau menulis. Yuk sama-sama belajar. Kita mulai dari sekarang ya. Dari sekarang. Terus tadi tipsnya kalau mau nulis nggak ada yang karya yang jelek. Betul sekali. Semua karya bagus. Kalau kata Bang Panji sih, dia bilang karya pertama pasti jelek sebenarnya. Tapi yang penting terus saja bikin gitu kan ya. Terus saja bikin. Dan terusnya harus ada perbaikan juga. Ya, ada perbaikan. Terus gimana caranya konsisten tadi buat nulis, bikin deadline, kapan perencanaan ini tulisan kita mau selesai gitu ya. Dan yang terakhir jangan lupa ngekos kalau mau cepat selesai. Iya bener, karena kalau di rumah itu direcokin anak lah, direcokin kerjaan lah. Betul. Memang benar, kayaknya mesti ngekos. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa nanti tonton video-video kita lainnya. Podcast Menulis tayang setiap hari Kamis buat teman-teman yang manis ya. Kita pamit. Terima kasih sekali lagi Mas Gozi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Kita pamit. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.